Halo para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Jumpa kembali dengan saya, Denny dari DTA Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sesuatu yang sangat menarik berkaitan dengan manajemen tools yang biasa digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu Balance Scorecard atau BSC. Apakah Balance Scorecard itu? Balance Scorecard adalah salah satu manajemen tools yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard University dan Dr. David Norton sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi atau perusahaan dengan menggunakan seperangkat ukuran kinerja yang lebih seimbang antara kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Secara tradisional, suatu organisasi atau perusahaan biasanya hanya menggunakan kinerja keuangan jangka pendek saja sebagai ukuran kesuksesannya. Balance Scorecard menambahkan langkah-langkah strategis non-keuangan sebagai tambahan untuk lebih fokus pada kesuksesan jangka panjang. Sistem ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan sekarang dianggap sebagai sistem manajemen strategis yang mengintegrasikan setiap bagian yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga bagian-bagian tersebut memiliki kontribusi yang penting dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Saat ini, Balance Scorecard merupakan sistem manajemen yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menginformasikan dan menyelaraskan strategi yang sudah ditetapkan, serta memprioritaskan aktivitas yang harus dijalankan, dan mengukur kinerja dari suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa perusahaan, lembaga-lembaga pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-profit di seluruh dunia menggunakan Balance Scorecard ini untuk 1. Menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi atau perusahaan yang tidak berwujud itu menjadi langkah-langkah spesifik yang dapat diukur. 2. Mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi kepada seluruh sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan itu. 3. Menyelaraskan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan setiap sumber daya manusia dengan strategi yang sudah ditetapkan. Yang keempat, memprioritaskan proyek, produk, dan layanan demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah mengukur kinerja sesuai dengan KPI dan memantau prosesnya agar target yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan mudah. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Sistem manajemen Balance Scorecard ini menghubungkan bagian-bagian penting dalam suatu organisasi atau perusahaan seperti visi, misi, tujuan yang ingin dicapai, serta strategi yang akan diterapkan. Bagian-bagian penting ini kemudian diterjemahkan menjadi beberapa tujuan strategi. Untuk memudahkan visualisasi, maka dibuat peta strategi yang akan memperlihatkan hubungan sebab akibat antar satu bagian dengan bagian lainnya dari setiap tujuan strategi secara bersamaan. Kemudian dari setiap tujuan strategi itu ditetapkanlah Key Performance Indicator atau KPI serta target yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Agar lebih fokus untuk mencapai tujuan-tujuan strategi itu, maka dibuat beberapa inisiatif strategi berupa proyek-proyek atau program kerja yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan strategi itu dapat dicapai dengan mudah. Jadi, sistem Balance Scorecard ini sekali lagi menyambungkan bagian-bagian penting ini untuk membantu organisasi atau perusahaan agar lebih fokus pada strategi yang akan diterapkan dalam aktivitas bisnisnya. Dalam sistem Balance Scorecard, visi, misi, dan strategi organisasi atau perusahaan diterjemahkan dalam 4 perspektif. Dan ini merupakan konsep dasar dari Balance Scorecard seperti yang dimaksud oleh Kaplan dan Norton, yaitu mengukur kinerja organisasi atau perusahaan dengan menggunakan seperangkat ukuran kinerja yang lebih seimbang antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Keempat perspektif itu adalah perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita uraikan satu persatu keempat perspektif ini. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif keuangan digunakan karena ukuran atau rasio keuangan merupakan ringkasan penting dan mudah diukur sebagai akibat dari strategi manajemen serta implementasi kebijakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Objektif perspektif keuangan biasa berhubungan dengan ukuran atau rasio profitability yang dihasilkan dalam proses operasional suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya, Return on Capital Employee atau ROCE, serta rasio-rasio lainnya yang berhubungan dengan nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah perspektif pelanggan, yaitu mengukur hasil dari penerapan strategi perusahaan yang berdampak serta dirasakan langsung oleh para pelanggan. Misalnya kepuasan pelanggan, retensi, serta bagaimana penerimaan produk atau jasa yang dihasilkan dari sisi pelanggan baru. Perspektif ini pun dapat mengukur secara spesifik ukuran yang akan dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan, seperti ketepatan waktu pelayanan, kecepatan respon terhadap permasalahan pelanggan, dan sebagainya. Perspektif pelanggan memungkinkan seorang pemilik, seorang pimpinan, atau seorang manajer suatu bisnis untuk menerjemahkan strategi berdasarkan pelanggan serta pasar yang akan memberikan keuntungan finansial di masa depan yang tinggi. Perspektif yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengukur proses bisnis internal organisasi atau perusahaan yang akan menghasilkan dampak terbesar pada kepuasan pelanggan serta mencapai tujuan keuangan organisasi atau perusahaan secara maksimal. Misalnya, kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, kemudian efisiensi waktu produksi, dan sebagainya. Perspektif ini juga memungkinkan tiap bagian dalam organisasi atau perusahaan untuk 1. Memberikan proporsi nilai yang akan menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasar yang sudah ditargetkan. Yang kedua, memenuhi harapan pemegang saham dalam pengembalian dari sisi keuangan dengan sangat baik. Perspektif yang keempat adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini berasal dari 3 sumber utama dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu sumber daya manusia, kemudian sistem atau fasilitas yang digunakan, serta prosedur yang berlaku di dalamnya. Objektif dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, serta perspektif proses bisnis internal pada balance scorecard biasanya akan menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sistem atau fasilitas yang digunakan, serta prosedur atau budaya yang berlaku di dalamnya dengan apa yang akan diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk memperkecil kesenjangan ini, organisasi harus melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan para sumber daya manusianya, menerapkan serta meningkatkan fasilitas yang digunakan atau penerapan sistem teknologi informasi sesuai dengan perkembangan bisnisnya, serta menyelaraskan prosedur dan budaya yang berlaku di dalam organisasi atau perusahaan. Mungkin selanjutnya Anda akan bertanya, bagaimana cara menerapkan balance scorecard ini dalam aktivitas bisnis suatu organisasi atau perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan Anda bisa temukan di video sistem penilaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan yang unggul. Tentunya masih di channel YouTube DTA Indonesia ini. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Apabila ada hal yang masih dirasa kurang jelas, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada video-video lainnya di channel YouTube DTA Indonesia ini. Mohon untuk klik tombol like apabila Anda menyukai video ini, klik subscribe, serta bagikan atau share video ini ke semua kawan yang Anda miliki.